Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmatnya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini diperkenankan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melanjutkan kajian kitab Jurumiyah, yaitu membahas tentang ilmu nahwu. Pada malam hari ini kita sampai pada i'rab, alamat-alamat dari i'rab nasab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini amin. Walin nasbi, dan untuk i'rab nasab khamsu alamatin, ada beberapa tanda. Ada 5 tandanya. Ada 5 tanda-tandanya. Jadi ada 5 tanda dari i'rab nasab. Al-fathatu, yang pertama adalah fathah. Fathah. Wal alifu, dan alif yang kedua. Wal kasrotu, ketiga adalah kasroh. Wal ya'u, keempat adalah ya. Wa hadzfun nuni, yang kelima adalah terbuangnya huruf nun. Huruf nunnya dibuang. Ini 5 alamat atau 5 tanda dari i'rabnya nasab. Nah, kemudian satu persatu di sini ya. Dari kelima itu kita bahas yang pertama. Fa'ammal fathatu. Adapun harokat fathah. Fatakunu, maka harokat fathah itu alamatan, menjadi tanda. Jadi alamat lin nasbi, untuk i'rab nasab. Di fathah itu menjadi alamatnya i'rab nasab fi salasati mawadhi'a, di dalam 3 tempat. Fathah menjadi alamatnya i'rab nasab ada di 3 tempat. Yang pertama fil ismil mufradi, di dalam isim mufrad. Yang kedua wa jam'i taksiri, dan jamak taksir. Yang ketiga wal fi'lil mudhari'i, dan fi'il mudhari' idza dakhala, ketika masuk alaihi, pada fi'il mudhari' itu nasibun, adalah amil nasib. Amil nasib, amil yang menjadikan fi'il mudhari' dibaca nasab. Ada 2 amil untuk mempengaruhi fi'il mudhari'. Yang pertama amil nasib, yang kedua amil jazim. Kalau amil nasib menjadikan fi'il mudhari' dibaca nasab, kalau amil jazim menjadikan fi'il mudhari' dibaca jazm. Apabila tidak ada amil nasib atau tidak ada amil jazm, maka fi'il mudhari' itu dibaca rafa. Walam yattasil, dan fi'il mudhari' tersebut tidak bertemu bi akhirihi, pada akhirnya fi'il mudhari', syai'un, adalah sesuatu.
Jadi sesuatu tidak bertemu apa-apa akhir dari fiil mudhari'nya itu. Jadi kita sampai di sini. Ya. Jadi fathah menjadi alamat i'rab nasab ada di 3 tempat. Yang pertama isim mufrad, yang kedua jamak taksir, yang ketiga fiil mudhari' yang tidak bertemu apa-apa akhirnya dan dia dipengaruhi oleh amil nasib. Jadi alamat i'rab nasab. Jadi alamatun nasbi. Alamat i'rab nasab. Ya, ada 5 alamatnya. Yang pertama adalah fathah. Yang kedua adalah di situ fathah terus alif. Yang ketiga adalah kasroh. Yang keempat adalah ya, urutnya begitu ya. Ya, yang kelima adalah hadzfun nun. Satu, dua, tiga. Ya, yang pertama fathah, yang kedua alif, yang ketiga kasroh, yang keempat ya, yang kelima adalah terbuangnya huruf nun. Sekarang fathah sendiri. Fathah menjadi tandanya i'rab nasab ada di 3 tempat. Yang pertama adalah di isim mufrad. Yang kedua adalah jamak taksir. Yang ketiga adalah fi'il mudhari', ya, fi'il mudhari' yang tidak bertemu akhirnya sesuatu. Alladzi lam yattasil, ini ya. Intinya fi'il mudhari'nya itu akhirnya tidak ketemu apa-apa. Bi akhirihi syai'un. Tidak bertemu apapun, ya. Nah, syai'un sendiri ini ada beberapa nih. Baik itu adalah huruf elat atau kemudian domir atau kemudian nun taukid. Nah, jadi tidak bertemu huruf elat, tidak bertemu domir, tidak bertemu nun taukid. Huruf elat ada 3 ini, adalah alif, kemudian atau ya, atau wawu. Jadi akhir dari fi'il mudhari' tidak berupa alif, tidak berupa ya, tidak berupa wawu. Yang ketiga ini itu adalah dinamakan huruf elat, huruf yang berpenyakit. Huruf elat itu huruf yang berpenyakit. Ada 3 huruf yang berpenyakit itu alif, ya, wawu. Tapi tertentu saja tidak semua alif, ya, dan wawu itu penyakit. Kemudian domir juga ada 3 nih. Adalah domir alif tasniyah yang kemarin, domir wawu jama yang kemarin, domir ya muannasah mukhatabah. Tapi ini domir bukan huruf elat. Yang ini kemudian dinamakan af'al khamsah yang kemarin. Dan nun taukid. Jadi tidak bertemu apa-apa di akhir dari fi'il mudhari'nya itu. Ya, kita berikan contoh di sini. Contoh untuk yang isim mufrad misalkan adalah ra'aitu Zaidan. Aduh. Ra'aitu Zaidan. Nah, nih. Ra'aitu Zaidan. Aku melihat Zaid. Jadi aku melihat Zaid. Zaid posisinya sebagai objek. Ya, objek yang dikenai pekerjaan, objek itu dibaca nasab. Nah, alamat nasabnya adalah fathah. Kenapa? Karena dia isim mufrad, isim yang menunjukkan arti tunggal. Satu, aku melihat Zaid.
Kalau dua Zaid, ada Zaid siapa, ada dua Zaid, bukan Zaidan lagi, ya, bukan fathah lagi gitu ya. Karena hanya satu maka Zaid, Zaidan. Gitu. Yang jamak taksir contohnya adalah roa itu, misalnya roa itu rijalah. Roa itu ini domah, roa itu rijalah. Aku melihat banyak laki-laki, rijalah, banyak laki-laki. Nah, dinamakan jamak taksir kalau dia menunjukkan arti banyak dan dia berubah dari asal mufradnya. Jadi berubah dari asal mufradnya. Mufradnya rijalun adalah rojulun. Rojulun menjadi rijalun. Jadi rojulun satu laki-laki, rijalun banyak laki-laki. Maka karena berubah dari asal mufradnya dinamakan jamak taksir. Dan yang ketiga, fi'il mudhari' yang tidak bertemu apapun di akhirnya dan dipasang atau bertemu atau dipengaruhi oleh amil nasib. Jadi alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un, ya, kemudian di situ wadakhala amilun nasib. Yaitu kemasukan amil nasib. Contohnya di sini adalah layat riba. Layat riba. Bah, fathah. Layat riba tidak memukul Zaidun Zaid. Layat riba Zaidun. Zaid tidak memukul. Jadi yadriba. Awalnya yadribu ada lan. Ini adalah amil nasibnya di sini. Kemudian ini fi'il mudhari'nya jadi yadriba. Zaitun ya menjadi subjek ya, yang tidak memukul itu Zaid. Zaid subjek dibaca rafa, kalau objek dibaca nasab tadi. Kalau isim mufradnya Zaitun, rafanya pakai dhammah, nasabnya pakai fathah. Jadi di sini yang menjadi pembahasan adalah yadriba ini, fathah ini. Ra'aitu Zaidan, ra'aitu rijala, la yadriba Zaidun. Nah, sekarang kita coba kait-kaitkan ya. Awalnya adalah Zaitun. Misalnya. Zaitun. Ketika dia rafa, misalnya ja'a Zaitun. Maka ini rafa ini dhammah. Isim mufrad ini. Ini isim mufrad. Ya, isim mufrad. Zaitun, ja'a Zaitun. Ini rafa. Di sini rafa. Rafa. Alamatnya adalah dhammah. Jadi isim mufrad ketika rafa alamatnya dhammah. Ketika nasab alamatnya ro'a itu Zaidan. Nah, berubah dia. Ro'a itu Zaidan. Kalau ini tadi ja'a Zaitun, Zaid datang menjadi subjek dibaca rafa. Kalau ini menjadi objek dibaca nasab, Zaidan nasab. Alamat nasabnya adalah fathah. Zaitun, Zaidan. Ini isim mufrad. Kalau jamak taksir, jamak yang berubah dari asal mufradnya, misalnya adalah tadi rijalun. Rijalun ini laki-laki banyak. Mufradnya rojulun. Rojulun mufradnya ya rojulun, kemudian menjadi rijalun, banyak laki-laki. Ketika rafa ada ja'a ya ditambah alif lam, ja'a rijalu. Jadi isim jamak taksir ketika dibaca rafa alamatnya juga dhammah.
Ketika nasab, ro'a itu ar-rijala. Jadi ini rafa'nya dhammah, nasabnya fathah. Ro'a itu aku melihat ar-rijala, laki-laki banyak. Kemudian fi'il mudhari'nya, yang fi'il mudhari' tidak bertemu apa-apa tadi. Misalkan contohnya adalah yadribu. Fi'il mudhari' ketika tidak bertemu apa-apa akhirnya dan depannya tidak ada amil apapun, baik amil nasib maupun amil jazim, maka dibaca rafa'. Jadi kalau rafa'nya adalah yadribu zaitun. Zaid Zaid apa? Zaid sedang memukul atau Zaid akan memukul. Ini fi'il mudhari'. Zaid akan memukul atau Zaid sedang memukul. Karena fi'il mudhari' itu present and continuous tense. Jadi sekarang atau yang akan Zaid akan memukul itu berarti belum. Atau Zaid sedang memukul berarti lagi proses, lagi sedang memukul. Yadribu Zaidun. Ini rafa. Yang ini rafanya ya. Fi'il mudhari'nya yadribu ini. Kalau ada elannya di depan, ini ada amil nasib yang mempengaruhi yadribu menjadi yadribah. Contohnya innallaha, bukan itu. La yastahi ayyadribah. Masalam ma ba'udah. Ayyadribah. La yadribah zaitun. Ya, sama ini. Ya, ini tetap rafa, yang ini menjadi fathah. Ini fi'il mudhari'. Ini fi'il mudhari'nya rafa, alamatnya dhammah. Kalau dia nasab, alamatnya fathah. Yang fi'il mudhari' yang tidak akhirnya tidak bertemu apapun. Kalau akhirnya ada bertemu apapun, maka pembahasannya pada berikutnya alamat yang lain, bukan bukan fathah. Fathah hanya 3, isim mufrad, jamak taksir, ya, isim mufrad, jamak taksir dan fi'il mudhari' yang akhirnya tidak bertemu apapun. Nah, sekarang jika misalkan ada seperti ini. Doroba tidak dikasih harokat. Doroba zaitun bakron. Ya. Doroba telah memukul zaitun zaid, memukul bakron bakar. Jadi zaid memukul bakar. Siapa yang mukul? Zaid, Rafa. Yang dipukul bakron, nasab dia jadi objek. Objek dibaca nasab. Maka ini fathah. Kalau kita balik begini, doroba zaidan bakron. Boleh nih. Memukul Zaid, siapa yang mukul? Bakar. Jadi ini dibalik, objeknya Zaid. Maka ketika objek dia dibaca nasab, alamatnya fathah. Jadi memaknai ini adalah yang memukul Zaid, yang dipukul Bakar. Kalau ini memaknainya adalah yang memukul adalah Bakar, yang dipukul Zaid. Boleh maf'ul didulukan boleh. Maf'ul didulukan boleh atau objek didulukan itu boleh. Tapi tertibnya adalah subjek dulu baru objek. Tapi pada suatu ketika boleh objek dulu baru subjek. Suatu ketika boleh. Tapi yang penting kalau seperti ini maka dimaknai adalah yang dipukul adalah zaidnya. Alamatnya fathah. Ya, gitu. Ya, Pak. Ya, doroba ini fi'il madhi. Ini fi'il madhi. Ini fi'il madhi.
Contoh misalkan ketika ada al-ulama, al-ulama ini adalah para orang-orang alim. Ini jamak ini sebenarnya, jamak taksir. Ya, bukan hanya satu ulama itu orang alim yang banyak. Tapi di bahasa Indonesia ulama itu satu orang disebut ulama gitu ya. Padahal ulama itu jamak itu, ulama itu jamak. Maka di Indonesia kalau dicari kamus itu ulama itu seorang yang berilmu itu ulama. Jadi sebenarnya salah kaprah ya. Ulama itu jamak. Mufradnya adalah alim. Satu orang alim. Alimun mufrad, maka jamaknya adalah al ulama. Kemudian ada muslimun. Maka jamaknya muslimuna. Ya, muslimun, muslimuna. Ini jamak, kali ini adalah jamak taksir, kali ini adalah jamak muzakkar salim. Nah, tandanya kalau jamak muzakkar salim tidak berubah dari asal mufradnya. Muslimun tetap muslimuna, ada tambahan wawu. Nunnya sebagai pengganti tanwin. Muslimun. Ya, menjadikan jamak itu wawu ini. Ini namanya jamak muzakkar salim. Salim itu selamat, tidak berubah. Kalau ini namanya jamak taksir. Jamak yang berubah dari asal mufradnya. Alimun jadi ulama ya. Bukan alimuna. Kalau alimuna jadi jamak mudzakkar salim. Alimuna jamak mudzakkar salim ya. Ini ulama jamak taksir. Maka kalau kita susun kalimatnya ya. Misalkan di sini ja'al muslimuna al ulama. Ya. Ja'a datang al muslimuna itu orang-orang muslim, al ulama kepada beberapa ulama. Jadi ulama yang sedang berkumpul, orang-orang muslim pada berdatangan ya, mendatangi para ulama. Itu jadi kalau itu maka di sini sudah benar. Ini kalau ja'a itu tidak butuh maf'ul ya. Ulang ya. Bentuknya bukan gini. Tapi kita ganti misalkan nasoro. Nasorol muslimuna al ulama. Para orang-orang muslim itu ya menolong para ulamanya. Ya, ini al ulama fathah ya. Nasorol muslimuna al ulama. Jadi orang-orang muslim menolong para ulama, Jadi kalau dia itu apa? Nasab alamatnya fathah. Nah, kalau dia dibalik misalkan di sini yang menolong adalah para ulama ya dengan ilmunya nasrul ulama ul muslimina. Nasrul ulama ul muslimina. Nah, jadi ini jadi rafa. Jadi menjadi subjek ya. Jadi orang-orang muslim menolong para ulama, kalau ini para ulama menolong orang-orang muslim. Jadi itu Bapak Ibu sekalian beberapa contoh ya fathah menjadi alamatnya i'rab nasab. Kalau eh, .
Kalau misalkan fi'il mudhari tadi, ya, contohnya di dalam Al-Qur'an, ya, di dalam Al-Qur'an di sini bisa kita lihat misalkan yang berkenaan dengan fathah menjadi alamatnya i'rab nasab. Ini misalnya. Khatamallahu. Ini Allah menjadi fa'il, menjadi subjek, maka alamatnya dhammah. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak? Kelihatan enggak? Kecil. Kecil ya? Yang ini digede ini, nggak tahu nih. Siapa ini gede ini? Ini ya. Yang tadi ayat riba tadi. Innallaha la yastahi ayat riba. Allah yastahzi. Nah ini. Innallaha la yastahi ayat riba. Ini bannya ini adalah alamat nasab. Yadribu itu kalau rofa kan ada an ini adalah amil salah satu dari amil nasib, amil yang menjadikan i'rab menjadikan fi'il mudhari itu dibaca nasab. Maka di sini ayat riba, bukan yadribu lagi, ayat riba. Itu di sini contohnya. Kalau kemudian contoh eh, misalkan lafal Allah ya. Di situ di sini aja. Khatamallahu. Allah menjadi subjek. Jadi Allah menutup hati orang-orang kafir itu. Allahu dibaca rafa, alamatnya dhammah. Sebab isim mufrad. Allahu isim mufrad. Kalau rafa alamatnya dhammah. Kalau ini jar nanti alamatnya kasroh. Billahi. Kemudian yukhadi'unallaha. Ini dibaca fathah. Ada tiga ya di sini. Misalkan contoh yukhadi'unallaha walladzina aman. Jadi Allah yang ya Allah adalah isim mufrad. Ini contohnya ya. Kalau di dalam Al-Qur'an Allah ya, contohnya tadi yang Al-Baqarah tadi khatamallahu ala qulubihi. Ala qulubihi. Khatamallahu. Karena Allah menjadi subjek. Allah yang mengunci mati hati orang-orang kafir. Kalau kemudian yang apa? Nasab tadi yukhadi'unallaha walladzina amanu. Ini Allah menjadi objek. Orang-orang munafik itu ya bermaksud untuk menipu Allah. Jadi subjeknya orang-orang munafik itu bermaksud menipu Allah. Allah menjadi maf'ul. Ya, dibaca nasab alamatnya fathah. Ini yang berubahnya dhammah ke fathah. Jadi karena posisinya sebagai maf'ul dibaca nasab alamatnya fathah. Banyak ini kalau di Al-Qur'an nih kalimat Allah sendiri
itu ada ya 1746 kali di dalam Al-Qur'an nih. Ada 1746. Ya kurang lebih lah gitu ya. Allah Allah itu. Ini contohnya lagi fazadahumullahu marad. Allah menjadi objek. Allah menambahkan kepada orang-orang kafir itu marodo penyakit. Ya, baik. Kemudian contoh lagi yang jamak taksir misalkan adalah as-sufaha, ini jamak taksir ini. As-sufaha. Tapi di sini contohnya rafa semua nih, as-sufaha ya. An-nasu. An-nasu ini juga apa? Jamak taksir. An-nasu misalkan. Banyak ini. An-nasu wa minan nasi, yaitu nanti waminan nasi ini nanti ada jer ya pada pembahasan Arab jer. Kemudian agama amanan nasu, jadi dia menjadi subjek dibaca rafa alamannya dhamma ya ayuhan nasu juga allati waquduhan nasu, ini semua rafa. Tak murunan nasa, nah ini jadi sah dibaca fathah. Tak murunan nasa, apakah kalian semua ingin menyuruh kepada manusia-manusia. Jadi apa dibaca nasab karena dia sebagai objek alamatnya fathah. Ya, nasu, nasa dan seterusnya. Yang fi'il mudhari tadi yadribu ayyadribah. Nih, fa'il lam taf'alu walan taf'alu fattakun narol lati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Ini contoh nanti nih, bukan yang saat ini. Taf'alu ini fi'il mudhari yang bertemu wawu jamak. Ini nunnya dibuang. Nanti pas ketemu di nun halfun nun nanti dibahas di sini. Fa'il lam taf'alu walan taf'alu. Yaitu Bapak Ibu sekalian yang kita bahas pada sore hari ini ya. Mudah-mudahan Allah berikan tambahan ilmu kepada kita, yang ilmu yang bermanfaat di dini wa dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.